Jumpa lagi dengan channel Mr. Bibo. Kali ini bukan TV Cina ya. Kita coba nih membeli TV Jepang dengan harga yang sedikit lebih mahal tentunya. Sistem operasinya VIDA, bukan Android. Ukuran RAM dan ROM-nya pun lebih kecil juga. Saya Mr. Bibo, dan kali ini kita akan mencoba TV Toshiba 32E 31KP. Dan ini dia nih Toshiba 32E 31KP. Build quality-nya terlihat mantap ya. Dengan layar bagus, hard atau soft kita cek nanti tentunya. Desain mirip-mirip ya dengan TV Cina, dengan bezel yang sangat tipis. Dan material bodi full metal loh. Mempesona bukan? Material kaki plastik yang ternyata juga ada metal-metalnya juga loh. Kemudian lubang VESA-nya masih bisa nih buat bracket TV swivel. Optical audio ada, HDMI versi 1.4 ARC, USB masih 2.0, dan yang menarik ada port untuk parabola juga loh. Iya, selain TV digital, Toshiba 32E 31KP mendukung siaran TV satelit juga. Untuk hasilnya kita coba nanti ya. Desain lubang speakernya cukup wah ya. Namun ternyata Toshiba menggunakan dua speaker dengan output masing-masing 8 watt saja loh. Kemudian infrared receiver-nya terbalut akrilik bening yang cukup mewah dengan satu buah tombol power di sebelah kiri belakang. Kabel power menyatu ya dengan bodi TV dengan panjang kabel 150 cm. Desain master coolingnya cukup keren, terkesan simpel, namun tentunya mempunyai performa yang bagus juga. Sebelum lanjut, berikut ini nih spesifikasi dan harga dari TV ini. Iya, Toshiba 32E 31KP menggunakan sistem operasi VIDA yang sebenarnya masih berbasis Android juga. Yang penasaran dengan VIDA? Sama nih, kita setup dulu ya TV ini. Hal mengecewakan pertama, Wi-Fi TV Toshiba ini hanya mendukung koneksi 2,4 GHz saja loh. SSID 5 GHz di rumah saya tidak muncul di sini. Kemudian TV digitalnya sudah SNI, jadi kita wajib nih mengisi kode pos rumah kita. Kita setujui semua syarat dan ketentuan VIDA. Di sini kita wajib ya login akun VIDA. Dan tentunya jika belum punya, kita bisa nih membuat akun baru VIDA. Kemudian jika punya akun Netflix Premium, kita bisa pilih Netflix ya di sini. Dan untuk nonton TV digital dan TV satelit, kita pasang dulu nih antena dan juga parabola jika tersedia. Iya, sebuah kelebihan dari TV Toshiba ini. Bisa untuk TV digital dan juga TV satelit. List satelit yang tersedia cukup banyak juga loh. Kemudian di sini untuk mencobanya, saya pilih Astra 2 ya, 28.2 derajat. Atau sesuaikan dengan arah parabola Anda tentunya. Kita pilih channel FTA saja. Kemudian untuk TV digital, kita pilih DTV. Dan klik arah kanan untuk melanjutkan. Performa TV digital dan TV satelitnya mantap ya. Di sini saya mendapatkan 20 channel FTA TV satelit dan 40 channel TV digital loh. Yang disayangkan perbedaan channelnya dengan background warna biru, bukan hitam. Dan setting untuk mengganti background ini ternyata tidak ada ya. Kemudian untuk berpindah ke list channel TV digital, kita klik arah kanan dan kita ganti ke mode TV digital.
Performa TV digitalnya tentu saja oke punya, sangat mulus. Dan kita dapat menambahkan harddisk loh pada TV Toshiba ini. Setelah harddisk terhubung, kita dapat merekam acara TV dan juga menggunakan fitur time shift yang keduanya tidak ada nih pada ketiga TV Cina lain loh. Ini dia UI dari VIDA, berbasis Android, namun tidak Google Certified ya. Jadi fitur Chromecast dan juga Google Assistant tidak ada pada TV Toshiba ini. Meskipun demikian, kita masih bisa nih cast layar ponsel ke TV dengan fitur berbagi layar yang ada pada TV ini. Kemudian kita dapat menggunakan aplikasi VIDA di ponsel kita untuk mengontrol TV, melempar konten ponsel ke TV, dan juga perintah suara di TV ini. Semua list aplikasi TV akan muncul di ponsel, dan kita dapat membukanya dengan sangat mudah. Kemudian bisa juga nih kita gunakan sebagai remote control dan juga mousepad di TV VIDA. Dan juga untuk perintah suara untuk mengontrol TV kita. Buka Netflix. Buka Prime Video. Matikan TV. UI VIDA sangat simpel, namun tidak smooth ya, minim transisi. Dan tidak nge-lags ya, meskipun RAM-nya hanya 1 GB saja loh. Yang menarik pada VIDA ini terdapat konten gratis yang dapat kita nikmati tanpa berlangganan. Namun tentu saja, aplikasi seperti Netflix dan Prime Video wajib berlangganan ya. Meskipun sistem operasi VIDA, Netflix di sini sudah Netflix Certified ya. Kita dapat menonton movie di Netflix versi TV. Kemudian sudah mendukung kompresi video AV1 dan YouTube-nya mendukung resolusi 1080p 60Hz juga ya. Terdapat App Store yang sayangnya terbatas ya. Dan kita tidak bisa nih menambahkan aplikasi lain di luar App Store VIDA ini. Menyedihkan. Toshiba 32E31KP dilengkapi nih dengan setting gambar yang sangat lengkap. Dan pastinya lebih lengkap dari ketiga TV Cina yang saya coba sebelumnya. Bahkan di setting soundnya ada equalizer loh. Kesimpulannya sebuah TV yang overpriced dengan sistem operasi VIDA yang sangat tidak recommended. Tidak ada Bluetooth, menggunakan soft panel dengan performa yang masih bagus punya Kuka loh. Cuma build quality-nya memang mempesona. Dan berikut ini penilaian yang kami berikan untuk TV Toshiba 32E31KP. Jadi saya beli TV Jepang rasa Hisense nih. So, stay tune on Mr. Bibo dan sampai jumpa.